Saya pernah ditanya oleh seorang dai, Ustadz, di satu wilayah, saya itu tablik akbar di Sumatera waktu itu. Saya nggak usah sebutin wilayah juga nama beliau. Tapi yang jelas, waktu itu saya makan siang habis tablik akbar. Dia ngomong berdua sama saya. Kan di tokoh masyarakat itu. Bilang, Ustadz, saya juga pengen poligami. Sebagaimana antum poligami. Gitu ya. Saya lihat orang ini, dia seorang tokoh agama. Makanya pertanyaan pertama saya begini. Dia tokoh agama? Tokoh agama. Dia belum poligami, dia baru poligami. Dia mau tanya kepada saya gimana caranya. Maka saya bilang sama dia. Pertanyaan pertama saya, bagaimana hubungan antum sama Allah? Gimana hubungan anda sama Tuhan Allah? Terus dia terdiam. Seperti apa maksudnya? Oke. Saya tidak tanya ibadah wajib. Sholat 5 waktu, saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya. Zakat, haji, saya nggak nanya. Yang wajib saya nggak nanya. Itu antum tahu kewajiban. Sekarang yang saya tanya adalah lembur-lemburannya nih. Sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat wudu, sholat taubat, zikir habis sholat, zikir pagi petang, baca Quran per hari berapa lembar, silaturahim keluarga, bersedekah, jenguk orang sakit. Banyak sekali rincian perbuatan baik dalam Islam. Gimana posisi anda dalam ibadah-ibadah itu? Kalau saya biasa pakai bahasa sama dai itu antum. Gimana ibadah antum sisi Allah seperti ini? Sudah puasa Senin Kamis belum? Belum. Gimana sholat tahajud antum? Setiap malam dikerjakan? Enggak, bolong-bolong. Hampir semua ibadah yang saya tanya, semuanya masih kurang. Saya bilang, gimana caranya antum berharap Allah memberikan antum ini, diberikan amanah untuk menerapkan syariat ini, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat, sementara antum sendiri masih rusak, jauh hubungannya sama Sang Pencipta. Jadi ibaratnya gini dok. Berarti nggak asal poligami aja. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ini poligami, ini ibadah. Berarti nggak boleh langsung lompat, pokoknya suka dengan itu, langsung poligami aja nggak bisa. Itu tadi, resikonya jangka pendek. Oke, berarti harus ada tahapan yang bukan cuma sholat 5 waktu aja, bukan cuma kita puasa Ramadan aja, tapi kita juga melakukan deket banget dengan Allah ini. Jadi gini, ibaratnya dok, rasionalnya gini, supaya lebih mudah difahami. Saya ini misalnya kerja di perusahaan. Kita berharap supaya kita mendapatkan posisi tambahan di perusahaan. Contoh misalnya kita dapat tambahan jabatan naik, payroll naik, misalnya bonus bertambah, gitu-gitulah ya. Fasilitas kantor misalnya tadinya kita belum punya kendaraan, bisa dikasih kendaraan oleh perusahaan. Terus kita ajukan proposal itu ke ruangan dirut misalnya. Pertanyaan sederhana dok. Waktu kita sudah ajukan itu, apakah kita tetap dengan kinerja yang ada sekarang? Harus dinaikin. Itu poinnya. Kalau kita mau proposal itu diterima, biarkan dirut menilai, oh orang ini lebih cepat datang. Oh dia lebih lambat keluar. Loyalitasnya terhadap perusahaan ada. Hasil kerjanya ada. Di ACC dok. Oke. Dan ini akhirnya dimudahkan dari istri pertama akan memudahkan. Betul. Istri kedua akan memudahkan. Mertua akan memudahkan. Betul. Itu yang terjadi. Itu faktanya. Jadi kadang-kadang saya pernah dok dibukain oleh Allah depan mata. Istri saya semua duduk sama-sama. Duduk. Mereka minum teh sama-sama. Mereka ngobrol. Saya sampai bilang dalam diri saya sendiri. Allah jadi saya bilang. Ini nggak mungkin saya. Saya punya kemampuan apa menggabungkan 4 wanita. Duduk sama-sama. Minum sama-sama. Anak-anak mereka kumpul sama-sama. Ini nggak mungkin. Kok di mana power saya? Saya nggak ada. Saya cuma mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang kekuatan ini, tidak ada yang kekuatan kecuali dari Allah. Allah yang mengatur semua.